minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wanshur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk senantiasa bisa melaksanakan berbagai macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita berharap mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan hingga saat ini itu semua bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi kita, nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'innya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak dari akhir nanti mendapatkan syafaatul udma, syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita di dunia ini tak akan pernah terlepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Setiap manusia Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengujinya sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menguji seorang hambanya, melainkan hambanya itu akan senantiasa sanggup untuk menghadapinya. Akan tetapi para hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita ketika mendapatkan satu masalah, satu problematik, ya, satu polemik mungkin, ini terkadang bisa membuat hati kita atau dada kita ini terasa sempit, ya. Dan ketika dada kita ini terasa sempit, maka serasa masalah yang kita hadapi ini terasa sulit, gitu. Akibat dada kita yang sempit. Padahal sejatinya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jalan yang jelas semuanya. Akan tetapi mungkin terkadang kitanya yang kurang memperhatikan tanda-tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, makanya kajian pada pagi hari ini, ya, kita akan sedikit membahas terkait tentang asbabul insyirahis sadr, sebab-sebab lapangnya dada. Karena dengan lapangnya dada, maka masalah apapun yang akan kita hadapi itu akan terasa lebih mudah, ya. Contoh kecil misalkan, kenapa terkadang kita suka mempermasalahkan tikus yang ada di rumah kita, ya, dengan tikus yang ada di lapangan yang sangat luas.
yang mana itu tidak pernah kita permasalahkan. Ya. Kenapa ini menjadi suatu masalah? Karena kita melihatnya dari sudut pandang yang sempit. Gitu. Terkadang ketika kita melihat dari sudut pandang yang sempit, maka ujung-ujungnya masalah yang kecil itu terasa sulit. Tapi lain cerita ketika misalkan hati kita ini lapang. Ya. Mau masalah sebesar apapun, itu semua akan senantiasa menjadi sebuah hikmah. Ya. Makanya ada istilah, tidak ada masalah yang besar selagi kita bersama dengan Allah yang maha besar. Ya. Kuncinya itu, tidak ada masalah yang besar selagi kita bersama Allah yang maha besar. Gitu. Nah ini yang menjadi inspirasi daripada kajian pada pagi hari ini. Ya. Di sini ada surat Al-Insyirah atau disebut juga surat Alam-Nashrah. Ya. Yang mana surat ini senantiasa menjadi jawaban terhadap permasalahan kita. Ya. Dari ayat 1 sampai 8 ini sejatinya menjadi sebuah solusi buat kita. Ya. Bahkan kalau kita melihat asbabun nuzul daripada surat Alam-Nashrah ini, surat ini diturunkan di saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kondisi yang sangat sulit sekali. Ya, di mana dengan kondisi yang sulit ini beliau senantiasa turun motivasinya. Ya. Karena memang pada dasarnya Rasulullah ini manusia biasa. Ya. Meskipun beliau seorang nabi, ya, akan tetapi beliau juga memiliki karakter seperti manusia biasa. Ada kalanya beliau mendapatkan kesedihan, mendapatkan permasalahan yang sangat luar biasa, gitu. Ya, pada saat itu meninggal kedua orang yang dicintainya, istrinya beliau Khadijah, kemudian pamannya Abu Thalib. Dan ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya, maka gangguan orang-orang kafir ini senantiasa meningkat, ya, mengganggu baginda Rasulullah dengan para sahabat yang lainnya, gitu. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, turunlah surat Al-Insyirah ini, ya, sebagai penghibur, sebagai motivasi, sebagai penguat bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa terus berjuang, gitu. Kita bisa melihat di sini ayat pertama, alam nashrah laka sadrak. Ya. Bukankah kami telah senantiasa melapangkan dadamu? Ya. Para ahli tafsir mengungkapkan, ya, bahwasannya ayat pertama ini menggambarkan Rasulullah itu senantiasa telah dilapangkan dadanya, telah dicuci hatinya sebenarnya. Pada saat kecil, ya, Allah cuci hatinya sehingga bersih. Kemudian wa wada'na 'anka wizrak, ya, dan telah kami hilangkan segala bentuk kesusahanmu. Ya, telah kami hilangkan semuanya. Ya. Apa yang dihilangkan? Ya, berupa dosa-dosa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah lalu maupun yang akan datang. Gitu. Dan terkadang mohon maaf Bapak, ya, bisa jadi mungkin hidup kita ini terasa sulit karena banyaknya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyaknya perbuatan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat kondisi kehidupan kita ini menjadi sulit, Pak. Ya. Tanpa kita sadari itu terkadang. Ya, bisa jadi seperti itu. Makanya ketika kondisi kita ini sulit, coba introspeksi. Ada apa? Ada perilaku apa yang telah saya lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ujian yang begitu berat kepada kita. Dan sejatinya bagi orang-orang yang beriman, ujian itu bukan menjadi sebuah musibah, tapi ujian itu menjadi sebuah pengingat bahwasanya Allah masih sayang kepada hamba-hambanya, gitu, supaya kita lebih kuat lagi dalam menghadapi kehidupan ini. Ya. Kemudian alladzi anqadha dhahrak, ya,
biasanya kita mohon maaf Pak, kalau punya masalah itu, ya, ini punggung kita nih terasa berat, ya, dekok mulu biasanya itu, nunduk mulu, ya, ditambah lagi kalau misalkan mata dalam kondisi ngantuk, berat, ya, jadi seperti itu. Akan tetapi di sini Allah menyatakan alladzi anqadha dhahrak, Allah telah meringankan punggung. Artinya masalah-masalahmu itu sudah Allah selesaikan, tenang aja, nggak usah engkau pikirkan. Ya, makanya terhadap masalah, terhadap problematik ini jangan kita pikirkan. Kalau ada masalah jangan difikirkan, tapi dizikirkan. Ya, artinya apa? Kembalikan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan jelas. Ya, bukan hanya Allah selesaikan masalahnya, wa rafa'na laka dzikrak. Allah senantiasa mengangkat derajat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terbukti, ya, nama beliau selalu kita sebut dalam setiap sholat. Ya, ketika orang ingin masuk ke dalam ajaran agama Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, Allah tinggikan tuh nama beliau, Allah muliakan. Ya. Kemudian fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah ini, ya, kita bisa lihat Pak, Masya Allah. Hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah ketika menyebut kalimat-kalimat yang diulang-ulang, ini menjadi pertanda bahwasannya janji Allah ini senantiasa jelas. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, al-usr di sini itu menggunakan alif lam yang dalam istilah kaidah nahwu itu disebutnya isim ma'rifat. Ya, isim ma'rifat itu adalah satu isim di mana dia sudah diketahui kondisi utamanya. Artinya apa? Al-usr di sini mau apapun itu masalahnya yusron. Ya, yusron di sini, ya, artinya mengandung isim nakiroh. Isim nakiroh itu berarti, ya, ketika disebutkan lebih daripada satu, maka solusi yang Allah akan berikan itu bukan hanya satu tapi banyak. Gitu. Ya, bukan hanya satu solusi, tapi Allah akan memberikan solusi yang sangat banyak. Gitu. Ya. Makanya di sini Allah ulang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita bahwasannya apapun masalahnya, tenang, aku akan senantiasa memberikan solusi dalam setiap permasalahan. Gitu. Ya. Makanya terkadang tadi kita mendapatkan satu masalah, satu problematik, itu bisa jadi karena kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian fa idza faragta fansab. Maka kalau misalkan kalian telah selesai, kita telah selesai, kita semua telah selesai dari memecahkan permasalahan dalam kehidupan kita, fansab, maka persiapkanlah diri kita untuk melaksanakan amal perbuatan selanjutnya. Dan ini menjadi gambaran bahwasannya seorang mukmin yang baik tidak ada istilah waktu senggang dalam kehidupannya. Artinya setiap 24 jam dalam waktunya itu senantiasa dia akan gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Dan orang yang beriman itu akan selalu memperhatikan dengan yang namanya waktu. Ya. Iya. Kalau kita masih tidak selalu memperhatikan dengan yang namanya waktu, mohon maaf, bisa jadi mungkin kita termasuk orang yang merugi nantinya. Inna ma'al usri innal insana lafi khusr tuh. Ya. Manusia itu semuanya dalam keadaan merugi. Tapi di sini ada pengecualian, ada al-istitsna. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu yang menjadi pengecualiannya. Maka orang-orang yang beriman tidak ada istilah menganggur dalam kehidupannya. Ya, dia selesai dalam satu perbuatan amal yang lainnya, maka dia mempersiapkan diri untuk mengamalkan amal yang lainnya lagi.
Ya, seperti halnya kita bekerja, Pak. Ya. Misalkan selesai kajian ini, sholat isyraq dan lain sebagainya, ya. Kita langsung mempersiapkan diri untuk menyambut aktivitas selanjutnya. Dan ketika setelah melaksanakan aktivitas selanjutnya, ya, sambil menunggu waktu zuhur tiba, kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan. Masuk waktu zuhur, istirahat sejenak. Makanya sholat itu, ya, sebagai waktu istirahat sebenarnya buat kita, Pak. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Bilal, "Kum ya Bilal, fa'arihna bis shalah." Wahai Bilal, kumandangkan azan, fa'arihna bis shalah. Ya, maka istirahatkanlah kami dengan sholat. Ya, maka sholat itu sebenarnya menjadi satu wasilah istirahat buat kita, menenangkan hati kita, ya, membetulkan frekuensi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mungkin selama pekerjaan banyak perilaku-perilaku yang kita lakukan yang mana Allah nggak suka. Ya, contoh misalkan di tengah-tengah pekerjaan kita sibuk, pertamanya ngomongin bisnis. Awalnya ngomongin bisnis, lama-lama ngomongin keburukan orang lain, ngegibah dan lain sebagainya. Gitu. Maka datang waktu sholat, ayo bersihin lagi, lurusin lagi niat kita. Kita bekerja ini bukan hanya sekedar ingin mencari cuan, mencari dunia, tapi kita bekerja semata-mata mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Apalah artinya kita mendapatkan harta yang banyak, ya, dunia yang banyak, pangkat dan jabatan yang tinggi, namun kita tidak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada artinya, Pak. Ya, iya, enggak ada artinya. Kita dapetin dunia seisinya, tapi kalau kita enggak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, percuma. Ya, makanya hati-hati dengan jebakan nikmat. Hati-hati dengan jebakan nikmatnya dunia. Karena berapa banyak orang yang galau, orang yang gagal ketika mendapatkan nikmatnya dunia. Tapi banyak orang yang berhasil ketika Allah berikan ujian berupa musibah. Ya. Nah ini. Kemudian wa ila rabbika farghab. Terakhir. Ya, ayat terakhir ini sangat luar biasa sekali menjadi penutup, ya. Dan hanya kepada Tuhanmu lah, ya, kepada Allah sajalah farghab, kita senantiasa berharap, ya. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, aku tidak pernah menemukan satu kekecewaan yang sangat luar biasa, melainkan, ya, ketika aku berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ketika diri kita ini berharap kepada selain Allah, siap-siap kita akan mendapatkan kekecewaan. Ya. Karena apa? Yang namanya manusia tidak ada yang bisa dipegang janjinya. Ini mohon maaf. Ya. Terkadang biasanya nih kalau ada orang yang minjem sama kita, ya. Nah ini. Fakta membuktikan. Kapan dibalikin uang saya? Oh, tenang. Habis saya gajian. Ya, ternyata habis gajian apa yang terjadi? Lupa. Ya, lupa. Ya, janjian kita nih misalkan, ayo kita kumpul di Masjid Al-Fajar jam 10 teng. Siap. Ya, tiba-tiba datangnya jam berapa? 11. Ya, jam 12. Ketika ditanya lagi di mana, Pak? OTW. Maksudnya OTW dari kamar tidur ke kamar mandi, baru bangun. Ya, nah ini. Artinya apa? Janjinya manusia ini tidak bisa kita pastikan. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu enggak pernah salah. Allah itu tidak akan pernah melanggar janjinya. Gitu. Kata Allah, akan aku berikan kamu kenikmatan-kenikmatan. Pasti Allah akan memberikan. Namun terkadang berbeda dengan cara pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya rizki itu tidak serta-merta berupa dunia. Ya, kalau kita menganggap rizki itu
konotasinya hanya sekedar dunia saja, mohon maaf ya, picik sekali pikiran kita. Tapi makna rizki di sini adalah luas. Kesehatan merupakan rizki. Hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini bersama dengan orang-orang salih, ya, merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana mungkin ya kita ini datang ke sini banyak yang punya masalah. Tapi anehnya ketika datang ke masjid, sebesar apapun masalah kita, kok hati kita ini terasa tenang. Ya, iya, lupa tuh dengan yang namanya cicilan, lupa tuh dengan yang namanya utang piutang dan lain sebagainya kalau udah datang ke masjid. Karena apa? Jelas, ya, dalam hadis Rasulullah SAW senantiasa dikatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah. Ya, tidaklah berkumpul satu kaum dalam majelis dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, mempelajari daripada Al-Qur'an, illa nazalat 'alaihimus sakinah, melainkan orang-orang yang hadir dalam majelis tersebut as-sakinah, diberikan ketenangan jiwa. Gitu. Makanya pernah saya sampaikan di sini, kalau misalkan dari bapak-bapak ada yang punya penyakit susah tidur, simpel, ya, datang ke masjid, hadir di majelis taklim, saya yakin, ya, dalam kurun waktu yang sangat singkat pasti akan tertidur. Ya, iya. Atau, ya, kalau misalkan nggak sempat nih, pas khutbah Jumat, coba, pas khutbah Jumat, ini mohon maaf Pak, ya, kita misalkan kalau susah tidur, khutbah Jumat saya yakin tuh, ya, baru duduk langsung mata tuh ya, iya, memang seperti itu Pak. Ya, kenapa bisa seperti itu? Nah ini, ya, ketika hati kita mendapatkan ketenangan, maka kita pun akan mendapatkan yang namanya kenyamanan. Itu. Nah kemudian selanjutnya, hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa belajar, ya, dari kisahnya Nabi Musa alaihi salam, yang mana beliau mendapatkan challenge sebenarnya, mendapatkan tantangan, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Thaha ayat 24 Allah mengatakan idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi. Ya, datangin tuh. Idhab, ya, ila fir'auna innahu tagha, kepada Firaun. Kita tahu nih Pak, siapa Firaun itu. Ya. Nabi Musa ini awalnya ragu. Karena apa? Bayangkan disuruh ngedakwahin, ya, ngingetin, nasehatin orang tua angkatnya yang telah membesarkan dirinya. Bayangin. Ya, iya. Kita nih mohon maaf ya, sebagai seorang anak pengen nasehatin bapak kita aja, kadang mikir dua kali, waduh, marah nggak ya? Ya. Atau misalkan kita pengen nasehatin orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita, kadang kita mikir dua kali. Tapi Allah jelas, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergi kepada Firaun, innahu tagha, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ya, artinya apa? Ya, Allah itu ketika sudah memberikan perintah kepada hamba-hambanya, tenang, jalanin aja perintah Allah dulu. Masalah di belakangnya nanti biar urusanku, kata Allah. Ya, kita tahu bagaimana karakter Firaun. Ya, bahkan dia telah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi, punya bala tentara yang kuat. Ya, sangat luar biasa, sudah melampaui batas nih Firaun. Maka yang disuruh ngingetin bukan orang lain, tapi lihat, ya, seorang anak yang telah diurus, yang telah dididik, ya, yang telah diayomi dari kecil sampai dewasa. Innahu tagha. Ya. Kemudian selanjutnya hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat yang diminta Nabi Musa itu bukan dihilangin masalahnya, bukan. Ya. Yang Nabi Musa minta itu adalah apa? Rabbishrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dada saya. Saya ini pengen ngadepin masalah yang dahsyat nih. Ya. Ya Allah, tolong lapangkan dada saya supaya saya siap menerima apapun konsekuensinya yang nanti akan terjadi. Gitu. Jadi kalau kita punya masalah nih Pak,
Ya, yang kita minta jangan hilangin masalahnya, jangan Pak. Mohon maaf, bini suka ngomel-ngomel. Ya, jangan minta sama Allah, ya Allah, hilangin kayak bini, ganti dengan yang lebih baik. Jangan Pak. Ya, iya. Atau misalkan anak kita ini bandel, susah banget dibilangin. Jangan kita minta ganti anak, jangan. Ya, tapi apa yang kita minta? Rabbishrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dada saya. Ya, supaya ketika kita mendapatkan masalah apapun tenang. Dada kita ini udah lapang. Kita bisa menerima apapun. Kemudian apa? Wa yassirli amri. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Ya, aku ini pengen menghadapi masalah yang sangat besar ya. Ya, maka mudahkan. Kemudian wahlul 'uqdatam min lisani. Ya, kita tahu Nabi Musa ini punya permasalahan dalam lidahnya, cadel. Ya. Makanya beliau mengajak Nabi Harun sebagai partner dalam dakwahnya supaya menjelaskan apa yang kurang jelas daripada Nabi Musa. Gitu. Wahlul 'uqdatam min lisani. Ya. Ini bisa nih. Misalkan kita mau ngadain kontrak bisnis atau interview dan lain sebagainya. Ini bisa kita gunakan nih doa ini. Ya, supaya lancar dalam menyampaikan apa yang kita tawarkan. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian yafqahu qouli, berilah kepahaman terhadap apa-apa yang aku sampaikan. Nah ini. Jadi intinya ya, Nabi Musa itu ketika mendapatkan satu masalah dalam kehidupannya, bukan pengen dihilangin masalahnya. Tapi yang beliau minta sama Allah apa? Lapangkan dada saya. Gitu. Nah, selanjutnya apa itu arti lapang dada? Ada yang tahu? Apa arti lapang dada? Hah? Ya ini. Legowo. Munculnya rasa puas, tenang, serta bahagia, dan hilangnya rasa tidak nyaman serta masalah dari dalam hati. Itu. Kalau kita puas, mau masalah apapun, aduh ngerasa puas. Ya. Kemudian tenang, santai aja. Ya. Kemudian ada masalah justru malah membuat kita ini tersenyum, bahagia. Alhamdulillah. Ada masalah. Artinya apa? Saya masih hidup di dunia ini. Ya, iya. Kalau kita ada masalah apapun, bilang nih sama diri kita, alhamdulillah ya Allah. Ya, Engkau masih memberikan hidup kepada saya. Karena memang konsekuensi kita hidup di dunia, darul imtihan. Dunia itu tempat kita diuji. Makanya kalau kita di dunia ini nggak mendapatkan ujian, jangan-jangan kita salah tempat. Ya, jangan-jangan kita salah tempat. Gitu. Kalau pengen nggak ada ujian, kemana kita pergi Pak? Hah? Kemana? Ke akhirat. Ya, ke surga. Gitu. Itu nggak bakal ada yang namanya ujian, nikmat semuanya. Tapi selama kita hidup di dunia, selama nafas kita masih berhembus, yang namanya ujian pasti akan senantiasa datang dalam kehidupan kita. Nah ini, makanya ketika ada masalah, ucapkan kepada diri kita, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan masalah yang sangat luar biasa. Ya, gitu. Selanjutnya hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja sebab-sebab lapang daripada dada? Ini mudah-mudahan bisa keburu nih. Ya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sebab yang pertama kalau kita ingin mendapatkan lapangnya dada adalah perkuat tauhid kita. Artinya kita harus meyakini bahwa apapun yang terjadi itu semua semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Senang datangnya dari Allah, sedih datangnya dari Allah. Ya, kita mendapatkan kesehatan dari Allah, mendapatkan sakit pun berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar ayat 22 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Ya. Yang artinya, maka apakah orang yang Allah bukakan hatinya untuk menerima agama Islam lalu mendapatkan cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang hatinya membatu. Maka celakalah mereka yang hatinya membatu dari mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.
Nah, dalam ayat ini maknanya apa? Kelapangan dada kita untuk menerima ajaran agama Islam ini berkaitan erat dengan tauhid. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Ya, artinya apa? Segala bentuk ajaran agama Islam ketika kita mengamalkannya, maka secara tidak langsung kita telah menerima. Ya. Dan itulah yang membuat diri kita ini, ya, membuat dada kita ini terasa lapang. Makanya kalau ada masalah kita selesaikan dengan secara islami, pasti akan selesai. Tapi kalau kita, ya, ada masalah, kita hanya senantiasa mengandalkan logika kita, mohon maaf, logika manusia itu terbatas, Pak. Ada batasannya. Ya, kita ini manusia yang lemah. Bahkan di dalam surat Al-Ma'arij Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Halu. Ya. Makanya kalimat halu itu udah ada di dalam Al-Quran ternyata, Pak. Iya. Kalau halu itu artinya apa itu? Halu. Hah? Halu itu artinya apa? Ngayal. Ya. Apa yang belum ada dipikirin. Ya. Giliran udah ada dipusingin. Iya kan? Iya. 5M. Aduh, belum ada nih duit 5M. Udah mengandai-andai, andai saya punya duit 5M. Nanti saya begini. Padahal belum ada. Tapi giliran udah ada, pusing. Iya kan? Iya. Udah kebeli mobil, pusing mikirin cicilan. Sebelum punya mobil, berandai-andai kita pengen punya mobil. Iya kan? Iya. Udah punya mobil, sibuk mikirin cicilan, pusing mikirin nanti servisnya, gitu, dan lain sebagainya. Tuh. Ya, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu selalu berkeluh kesah, gitu. Makanya kalau kita menyelesaikan masalah dengan senantiasa memperkuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai masalah. Meyakini segala bentuk apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, itu hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah kita akan selesai. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya yang kedua, sebab yang kedua agar senantiasa kita lapang dada kita ini adalah al-iman, ya, yaitu memperkuat daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kuatkan, kokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Iman itu adalah an-nurul ladzi yaqdhifuhullahu fi qalbil 'abdi wa sababuhu taladzudu bil ibadah wa mudawamatu li dzikrillah. Iman itu adalah merupakan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan ke dalam hati seorang hamba. Lihat, Pak. Hati kalau sudah gelap, ya, masalah apapun akan terasa sulit, terasa rumit. Tapi ketika kita ada cahaya iman, maka akan terasa terang. Ada aja jalannya. Gitu. Wa sababuhu taladzudu bil ibadah. Ya. Dengan sebab iman ini, kita serasa nikmat dalam beribadah, Pak. Makanya kalau misalkan, mohon maaf, ibadah yang kita laksanakan belum terasa nikmat, maka yang harus kita perbaiki adalah iman kita. Baca Quran nih, belum terasa nikmat nih, ya, maka yang harus kita perbaiki iman kita. Padahal senantiasa sebenarnya dengan ibadah itu, ini mohon maaf, ibadah itu kalau kita jalani dengan keimanan, dengan landasan keimanan, nikmat semuanya. Nggak ada yang nggak nikmat. Ya, coba aja. Tahajud, kalau landasannya iman, nikmat. Apalagi, ya, baca Quran, landasannya nikmat, landasannya iman, nikmat, gitu. Makanya kalau misalkan kita nih baca Quran kok terasa kayaknya lama, atau mungkin mohon maaf, ini kebiasaan kita nih, ya, lagi baca Quran, pengen targetnya 1 juz, dilihat berapa lembar lagi ya, iya kan? Dilihat tuh, wah berapa? Waduh, masih panjang nih, selesai 1 juz. Ya, berarti kita belum menikmati daripada bacaan Al-Quran. Tuh, ya, berarti yang salah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Di sini kita bisa lihat juga, hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah gambarkan dalam surat Al-Kahfi. Kita bayangkan, Pak, ya, beberapa pemuda, beberapa komunitas yang mana mereka senantiasa ingin mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ya, ketika mereka melandasi, ya, hati mereka dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang Allah berikan?
ya, huda, petunjuk. Ya. Maka kalau iman kita ini sudah kuat, maka lihat Allah akan memberikan petunjuk. Yang mana dengan petunjuk itu, nah ini, warabatna ala qulubihim. Kami kuatkan hatinya. Ya. Iya. Makanya kalau misalkan sudah ada iman, ini udah sejalan nih, Pak. Udah menjadi sebuah rumus. Orang kalau imannya kuat, maka Allah akan berikan petunjuk. Yang dengan petunjuk itu, maka hatinya akan kuat. Mau masalah apapun, kalau imannya sudah kuat, Allah kasih petunjuk, hatinya tenang aja. Ya, ban kempes, bukan masalah. Ya, iya, bukan masalah. Jalan macet, kalau imannya ada, ya, sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, biasa aja. Ya, panas-panasan kita di jalan, kalau imannya ada, mendapatkan petunjuk dari Allah, itu bukan sebuah masalah. Iya. Makanya saya sering kalau lagi naik motor panas-panasan di jalan, itu bilang sama hati, ya Allah, terima kasih Engkau kasih panas. Ini sebagai training buat saya nanti di padang mahsyar. Ya. Iya. Training dulu kita nih sebelum di padang mahsyar, nanti panasnya luar biasa. Makanya trainingnya di dunia supaya kita sudah terbiasa panas. Gitu. Ya, jalan macet. Alhamdulillah ya Allah, jalan macet. Ya, dengan jalan macet ini saya bisa lebih banyak mengingat Engkau. Bisa lebih banyak murojaah Al-Qur'an kalau yang sudah punya hafalan. Ya, bisa lebih banyak kalau kita lagi bawa mobil, ya, dengerin kajian di mobil, bisa lebih banyak kita dengar kajiannya. Atau kita nyetel murotal di kendaraan kita, di mobil kita, bisa lebih banyak dengar bacaan murotalnya. Tuh. Bisa aja nih mungkin kalau misalkan kita cepet disampaikan, ada musibah yang kita tidak bisa hindari. Tuh. Ya, makanya sebenarnya di balik musibah itu pasti ada hikmah, Pak. Ya, kalau kita melihatnya dengan kacamata iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, di sini Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, hati yang dimasuki cahaya iman akan merasa lapang dan lega. Karena lega dan lapangnya dada, maka ia akan mudah condong kepada kebaikan, sehingga dia akan mudah melakukan kebaikan, tenang dengan kebaikan yang dia lakukan, dan menerima kebaikan tersebut. Jadi seperti itu. Ya. Makanya kalau misalkan ada masalah apapun, kalau udah ada iman, hati itu tenang, lega, santai aja. Gitu. Mau masalah apapun, senyum aja udah. Gampang. Ya, orang ada yang punya utang sama kita nggak dibayar-bayar, tenang aja senyum. Alhamdulillah, ya Allah, ya Engkau telah mengirimkan seseorang yang mungkin ini menjadi wasilah pahala buat saya. Ya, karena memang jelas tuh ada hadisnya. Ketika ada orang yang berhutang, dia belum membayar hutangnya, ya, sampai ia melunasi hutangnya, maka sejatinya Allah akan melipat gandakan rezeki yang akan diberikan kepada kita. Jadi seperti itu. Yakinlah setiap musibah pasti ada hikmah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ya, cara agar supaya kita mendapatkan lapang dada kita adalah al-inabatu ilallah wa husnul iqbalu alaihi. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertaubat kepadanya dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya keadaan. Ya, kalau kita punya masalah, coba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lari, Pak. Ya, iya. Makanya pernah saya sampaikan juga, kalau kita pengen mendapatkan ketenangan, sebenarnya mohon maaf, nggak usah jauh-jauh ke puncak, Pak. Ya, nggak usah jauh-jauh healing sampai kemana, ke pantai dan lain sebagainya. Simpel, Pak. Bapak rumahnya dekat dengan masjid, datang ke masjid, hati tenang. Ya, punya masalah apapun, datang ke masjid, laksanakan 2 rakaat sholat, hati akan mendapatkan ketenangan. Gitu. Ya, karena apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan Allah itu dengan sabar dan sholat. Lihat, Allah memberikan solusi sebenarnya buat kita. Kalau kamu punya masalah, kalau kita punya masalah apapun, selesaikan. Pertama, tumbuhkan sifat sabar di dalam hati kita. Kemudian as-shalah, laksanakan sholat. Ya, karena apa? Ya, aqimis shalah. Ya, mendirikan sholat itu supaya kita nih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Nah, dalam hal ini Nabi Nuh alaihissalam pernah berkata kepada kaumnya, "Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin." Ya, lihat kalimatnya.
Ya, fafirru di sini artinya kembali kepada Allah. Namun di sini para ahli tafsir mengemukakan kembali kepada Allah ini, ya, itu diartikan sebagai kalimat berlari. Artinya apa? Kalau kita punya masalah, ayo cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ya, kembali kepada selain Allah banyak akan mendatangkan kekhawatiran, kegalauan, sementara pulang kepada Allah terdapat kesenangan, ketentraman, kebahagiaan dan kemenangan ini. Ya. Makanya Allah itu sebenarnya kalau memberikan masalah, kita dikasih jalan supaya kita ini cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala agar selesai masalah kita. Ini, ya, al-inabah ilallah. Kemudian selanjutnya, ya, agar kita mendapatkan kelapangan dada, zikrullah azza wajal, konsisten di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, konsisten, istiqomah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan nih Pak, hebatnya ajaran agama Islam. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu semuanya sarana untuk mengingat Allah. Bangun tidur, baca doa tidur, alhamdulillah. Ya, masuk kamar mandi, baca doa, ingat Allah. Keluar kamar mandi, ingat Allah. Pakai baju, ingat Allah. Jalan ke masjid, keluar rumah, ingat Allah. Tuh, udah waktunya Pak. Belum. Nah, di sini Allah mengatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan mendapatkan ketenangan. Sebaliknya, ketika kita enggak ingat Allah, apa kata Allah dalam surat Thaha ayat 124? Ya, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Ya, kalau kita jauh dari Allah, ya, maka ma'isyatan dhanka. Kita ini akan mendapatkan hidup yang sempit. Ya, mohon maaf, ya, kita lupa sama Allah saja, ini hidup kita akan terasa sempit, Pak. Gitu. Kemudian selanjutnya al-ihsanu ilal khalqi. Agar supaya kita mendapatkan kelapangan dada, coba berbuat baik kepada sesama. Ya, Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, ya, siapa yang membantu kesulitan di dunia yang dialami oleh seorang muslim, maka Allah akan selesaikan, ya, akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Dan di akhir hadisnya Rasulullah mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu menolong hambanya selagi kita memberikan pertolongan kepada hamba yang lainnya. Makanya kunci kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka bahagiakanlah orang lain. Ya, kalau kita ingin mendapatkan kemudahan, maka berilah kemudahan kepada orang lain. Itu rumusnya, ya. Kemudian, nah ini, oh ini anaknya siapa? Ya, yang terakhir, ya, kalau kita ingin mendapatkan yang namanya kelapangan dada, maka asy-syaja'ah, berani, harus berani. Karena di sini para pemberani akan selalu meneguhkan hati, menyiapkan bekal dan tidak pernah lupa bersandar kepada Allah. Ya, itu orang yang berani, ya. Kalau orang yang nekat, orang pengecut, ya, dia akan lari dari medan perang, bahkan sebelum sempat melihat barisan musuh dari kejauhan. Artinya para pengecut ini mereka yang gak pengen punya masalah dalam hidupnya. Ya, justru para pemberani mereka akan siap menghadapi apapun masalah yang akan diberikan ke dalam kehidupannya. Tuh, ya. Kemudian, ya, surat Al-Maidah ayat 8 jelas Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Artinya kita ini harus senantiasa menjadi orang-orang yang kuat, menegakkan keadilan, ya, karena Allah lagi menerangkan kebenaran dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap satu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Artinya apa? Ya, kita ini disuruh kuat sama Allah. Ya, jangan lemah. Ya, masalah apapun sepele di hadapan Allah. Ya, kalau kita punya keberanian untuk menghadapinya. Nah ini, ya, saya ingat pesan dari Kiai dari Gontor itu, ya, beliau pernah mengatakan, berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Ya, iya. Kalau kita berani hidup, nggak usah takut mati, Pak. Ya, nggak usah takut sengsara. Ya,
tenang, hidup di dunia sudah Allah jamin semuanya. Bagi orang-orang yang beriman, masalah rezeki itu masalah kecil. Ya, masalah yang besar itu ketika dia lupa dari Allah Subhanahu wa taala, itu masalah yang terbesar. Ya. Nggak bisa sholat tahajud, itu musibah Pak, bagi orang yang beriman. Ya. Tapi kalau kita masih menganggap nggak sholat tahajud kita ini, nggak qiyamul lail kita, masalah yang sepele. Nah, ini pertanda iman kita kepada Allah belum sempurna. Karena apa? Masalah terbesar bagi orang yang beriman adalah ketika dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dihilangkan rezekinya, masalah kecil bagi orang yang beriman itu. Ya, bukan masalah yang besar. Ya, proyeknya gagal, kecil. Bagi orang yang beriman itu enggak ada. Dunia itu enggak ada artinya. Ya, karena apa? Dia paham betul. Dunia itu sifatnya hanya sementara saja. Ya, kemarin kita makan daging, Pak. Ya, pas Idul Kurban, Idul Adha. Apakah rasa dagingnya sampai sekarang masih kerasa? Kan enggak. Masuk ke mulut, turun ke perut, jadi kotoran, sudah selesai. Itulah dunia. Gitu. Makanya kehilangan dunia bagi orang beriman itu masalah biasa. Ya, takut mati jangan hidup. Ya, makanya orang-orang beriman itu nggak pernah yang namanya takut mati. Kematian itu justru malah sesuatu yang dirindukan bagi orang-orang yang beriman. Ya, takut hidup, mati sajalah. Gitu. Simpelnya seperti itu. Nah ini terakhir, ya, di sini saya mengutip, ya, syair dari sebuah nasyid. Bila hati kian lapang, hidup sempit rasa senang. Walau kesulitan datang dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Terasa terus menghimpit, lahir batin terasa sakit. Ya, jadi seperti itu. Makanya kalau pengen kita ini selesai permasalahan kita, lapangkan dada kita. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah supaya Allah menyelesaikan setiap permasalahan kita. Ya. Sebelum ditutup, di sini ada pertanyaan. Apakah dengan semakin kita banyak masalah artinya makom kita di sisi Allah semakin tinggi? Ya, karena orang yang paling besar masalahnya adalah para nabi, rasul, orang-orang soleh. Nah ini, ya betul. Ya, sejatinya semakin besar musibah, ujian yang Allah berikan kepada kita, sejatinya Allah pengen menaikkan level kita. Ya, coba kita belajar dari ujian waktu kita sekolah dulu. Ya. Antara ujian kelas 1 sama ujian kelas 2 sama apa beda, Pak? Beda kan? Semakin sulit, semakin rumit ujian yang diberikan, justru akan semakin naik level kita, Pak. Ya. Orang yang pengen lulus kuliah S1, S2, S3, itu ujiannya berbeda semuanya, Pak. Gitu. Ya. Justru semakin rumit ujiannya akan semakin naik levelnya. Ya, semakin dia mendapatkan musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa taala, justru dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di kalangan para nabi dan rasul ini ada yang namanya ulul azmi. Dari 25 nabi, Allah pilih 5 orang nabi, 5 orang rasul, yang mana dia mendapatkan ujian yang sangat dahsyat. Ini pilihan semuanya, termasuk kita. Kalau kita semakin berat ujian yang Allah berikan kepada kita, justru artinya Allah ingin menaikkan level kita. Itu. Semakin dekat kita kepada Allah, maka akan semakin tenang hati kita. Jadi seperti itu. Cukup? Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menenteramkan hati kita, mengistiqomahkan kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantapkan iman dan takwa kita di dalam hati kita sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang baik, dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.